Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas setiap penyertaan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, bimbinglah kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 surat 1 Korintus pasal yang pertama ayat 26. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tema renungan saat ini adalah tak ada yang sempurna. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang pemuda yang telah berumur dan masih terus mencari pasangan hidup yang ideal. Suatu hari ia menemukannya. Si gadis cantik dan pintar, namun ia batal menikahinya sebab gadis itu tidak bisa memasak. Lalu ia mencari lagi dan akhirnya menemukan gadis yang bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Bahkan si gadis pandai memasak. Ya, masakannya luar biasa lezat karena ia punya usaha restoran sendiri. Hebat bukan? Namun pemuda ini tak bisa menikahinya karena sang wanita tak pandai merawat diri. Ia tidak bisa make up sendiri. Memakai pakaian pun tak pernah mengikuti mode dan tren yang ada. Jadi pemuda itu pun pergi meninggalkannya. Ia mencari lagi selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Sampai akhirnya ia menemukan seorang gadis yang menurutnya sangat sempurna. Ia begitu cantik, masakannya melebihi restoran bintang 5, dan yang terpenting ia begitu cerdas. Ia sempurna. Tapi pemuda ini tak bisa menikahinya. Mengapa? Sebab gadis ini sedang mencari pria yang sempurna. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada orang yang juga demikian. Ia mencari teman yang baik dan sempurna. Karena itu ia hanya mau berteman dengan orang yang sempurna dan ideal menurutnya. Ada juga orang yang mencari perusahaan yang sempurna. Ia ingin punya pendapatan seperti yang diharapkannya. Ia mau memiliki atasan dan teman kerja yang ideal, yang semuanya sesuai dengan kriterianya. Apa itu mungkin? Sepertinya tidak. Mengapa? Karena dunia penuh dengan kekurangan di sana-sini. Ketidaksesuaian yang ada sudah semestinya tidak membuat kita stres, namun kita menyikapinya dengan bijak. Misalnya, teman atau teman kerja yang tak bersahabat, yang tak sempurna, dapat memacu kita untuk belajar memahami orang lain, belajar untuk bersabar, dan seterusnya. Justru kita dapat belajar banyak hal dari apa yang mungkin tidak kita sukai sebelumnya, yang akhirnya akan menjadi kita semakin bijaksana. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, renungkanlah
Allah pun saat menerima kita, Ia tidak melihat, tidak mencari kesempurnaan dalam diri kita. Lalu mengapa kita malah menuntut agar orang di sekitar kita sempurna? Mari kita bangun karakter untuk menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Karena kitalah yang diutus Tuhan untuk melengkapi kekurangan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, sebagaimana Engkau mau menerima kelebihan dan kekurangan kami. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terpengaruh oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompok dan kepentingannya sendiri. Tolonglah masyarakat kami di dalam mempersiapkan pemilihan pemimpin daerah. Biarlah Tuhan berikan hikmat-Mu agar bangsa kami dapat memilih para pemimpin yang tepat. Biarlah Tuhan yang memberikan petunjuk, sehingga negara kami ini di setiap daerah boleh dipimpin oleh orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat. Bapa yang Maha Baik, kami ingin serahkan juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka, mampukan mereka untuk menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kami memohon Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin serahkan untuk seluruh rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kiranya apa yang kami lakukan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami percayai, Allah yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.